salam bahagia buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jelita Pasaribu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Alperiana Elizabeth Purba. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Oke, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat ya, Bu ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan praobservasi ya, Bu ya. Ya, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya, Bu ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi di kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita lakukan praobservasi ini? Sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap ya, Bu ya, dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan kepada Ibu ya. Sudah siap ya, Bu ya? Siap. Oke, baik, Bu. Pertanyaan yang pertama itu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya, Ibu, boleh disampaikan? Baik, Bu, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika siswa sudah selesai mengerjakan materi ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan apa itu pengertian dari produk roti. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk roti. Dan tujuan yang ketiga, siswa mampu menganalisis apa saja manfaat dalam setiap bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti. Dan tujuan yang terakhir, tujuan yang keempat, siswa mampu menganalisis organoleptik ataupun bisa merasakan baik itu dari segi tekstur, dari segi rasa, dari segi aroma, dan penampakan dari setiap bahan-bahan dalam pembuatan roti itu. Begitu. Oke, baik, Ibu, terima kasih. Berarti ada 4 ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas ya, Bu ya. Ini tentang pembuatan roti. Oke, baik, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti, yang hendak dicapai di dalam pembuatan roti ini, boleh disampaikan, Bu? Baik, Bu, area pengembangan yang ingin saya kembangkan di dalam pembelajaran ini ada 2. Yang pertama itu dari aspek sosial. Dari aspek sosial itu di mana siswa mampu menyampaikan pendapatnya, siswa mampu bermusyawarah, dan siswa juga mampu menyimpulkan hasil musyawarahnya tersebut. Nah, aspek yang kedua itu ada aspek kognitif di mana siswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah dalam pembelajaran dalam yang dihadapinya dalam pembelajaran begitu. Oke, terima kasih, Bu ya. Jadi nanti di area pengembangannya siswa itu mampu untuk membuat roti gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Yang kemudian, Bu, pertanyaan yang ketiga, kira-kira strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran nanti, Bu? Untuk strateginya ada beberapa. Yang pertama untuk modelnya ya, Bu. Untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu problem based learning, di mana itu siswa berorientasi pada masalah, di mana kita sebagai guru, sebagai fasilitator itu mampu membimbing siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pembelajaran ini juga nanti akan saya terapkan strategi yang berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana nanti siswa akan saya berikan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Oke, terima kasih, Bu. Berarti nanti strateginya ada fast learning, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional. Nah, berarti siswa nanti akan dikelompokkan ke beberapa kelompok ya. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian media pembelajaran
Nah, untuk media yang akan saya gunakan itu ada laptop, ada infocus, lalu ada produk konkretnya nanti akan saya tunjukkan, lalu ada PowerPoint, dan yang terakhir ada LKPD, itu lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan kepada siswa. Oke, baik Bu. Aduh, terima kasih ya Bu ya, bagus sekali ya. Jadi media pembelajarannya sudah lengkap ya Bu ya. Jadi mulai dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian area pengembangan yang akan dicapai, strategi pembelajaran, kemudian media pembelajaran sudah lengkap semuanya ya Bu ya. Tinggal actionnya ya Bu ya. Ya, kira-kira kapan itu kita boleh observasi di kelas itu? Baik, untuk jadwal yang akan saya rencanakan itu ada pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 di kelas 12 kuliner pada jam pertama dan kedua. Oke, baik Ibu. Berarti nanti kita akan melaksanakan observasi kelas ini di hari Rabu ya Bu ya. Hari Rabu di kelas kuliner 2 ya Bu ya, kelas 12 di les yang pertama sampai dengan kedua. Ya, baiklah Ibu. Jadi kita akan berjumpa nanti di observasi kelas di les yang pertama sampai yang kedua ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya untuk kesediaannya untuk melakukan praobservasi ini. Semoga nanti di observasi kita boleh bekerja sama lagi ya Bu ya. Terima kasih. Demikianlah percakapan saya praobservasi dengan Ibu Altriana Elizabeth Purba, dan kami akan melanjutkan observasi di kelas pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 di kelas kuliner 2 kelas 12 les yang pertama sampai yang kedua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Semuanya sehat ya? Atau ada di antara kalian yang sedang sakit atau kurang sehat? Enggak, Ya. Oke, semuanya sehat. Coba dilihat dulu di sekelilingnya, apakah ada sampah, apakah ada bungkus-bungkus makanan, ya? Semuanya sudah bersih? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa. Ayo, Tiara bawa dulu doa kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali dan mengucapkan syukur kami kepada Bapa karena di pagi hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami sebentar lagi ingin memulai proses belajar mengajar kami ya Bapa. Bapa, apa yang nanti kami akan pelajari, kiranya nanti itu bisa menjadi masa depan yang cerah bagi kami ya Bapa. Bapa yang baik, berkatlah guru-guru yang ingin memberikan pelajaran, kiranya Bapa yang mengetuk pintu hati ibu guru kami supaya mengajari kami dengan tabah Bapa. Bapa yang baik, hanya yang boleh kami ucapkan terpuji untuk dan namamu sekarang dan sampai sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tiara. Oke, kita patut bersyukur ya karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kalian masih boleh datang ke sekolah dan kita bisa berkumpul di kelas ini untuk memulai pelajaran kita. Oke, sebelum kita belajar, apakah semuanya masih konsentrasi? Masih, Bu. Semuanya masih semangat? Masih. Oke, kalau semuanya masih semangat, Ibu mau tes dulu fokusnya. Kita akan lakukan ice breaking tepuk berpola. Oke, sekarang semuanya boleh berdiri. Kita akan lakukan tepuk berpola. Nanti ketika Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, paham ya? Paham. Semuanya sudah paham. Oke, kita coba. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 1, 2, 5, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan. Semuanya masih fokus. Itu ditandai dengan semuanya itu serentak tepuk tangannya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa materi kita di minggu lalu? Oke,
Oke, Toifa, silahkan. Apa materi kita minggu lalu, Toifa? Denis dan croissant. Iya, Denis dan croissant. Minggu lalu materi kita itu tentang Denis dan croissant. Nah, apa bedanya Denis dengan croissant? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa tahu apa bedanya Denis dengan croissant dari segi pembuatannya? Oke, Yarma. Denis pastry dibuat dari adonan ragi dan lemak roll-in dan biasanya memiliki topping atau rasa yang manis, sedangkan roti croissant hampir sama dengan roti Denis. Adonan croissant juga menggunakan ragi dan air nasi yang terjadi dalam adonan croissant sama dengan Denis. Oke, perbedaannya tadi, kalau Denis dan croissant itu dari segi bahan, Denis itu menggunakan lebih banyak gula dan telur, sehingga hasil produk akhir dari Denis lebih manis dan lebih lembut. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, tentunya kita belajar harus ada yang kita capai, ya, harus ada yang kita capai dari setiap materi yang kita pelajari. Nah, tujuan kita belajar materi ini yang pertama, setelah nanti kita belajar materi ini, kalian sebagai siswa harus mampu untuk menjelaskan apa itu pengertian roti manis. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua, kalian sebagai siswa setelah materi ini akan mampu menjelaskan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan roti manis. Dan tujuan yang ketiga, setelah kita mempelajari materi ini, kalian sebagai siswa harus mampu menganalisis apa saja manfaat yang digunakan untuk bahan-bahan dari produk roti manis. Dan yang keempat, tujuannya kalian melakukan uji organoleptik, atau kita bisa lihat dari segi tekstur, aroma, warna, dan penampakan dari setiap bahan dalam pembuatan roti. Oke, sekarang Ibu mau tunjukkan sesuatu sama kalian yang sudah Ibu bawa. Siapa yang tahu ini apa? Tepung terigu. Iya, tepung terigu. Protein ini sedang. Apakah tepung terigu digunakan dalam pembuatan produk roti? Iya. Bukan. Ini apa ini? Susu cair. Garam. Banyak sekali bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti, ya. Nah, sekarang Ibu tadi sudah tunjukkan apa saja bahan-bahan yang kalian gunakan dalam pembuatan roti manis. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti di setiap kelompok itu akan mendapatkan tugas masing-masing yang harus dikerjakan secara berkelompok dan harus diselesaikan selama 10 menit. Oke, baik. Kemarin kelompoknya sudah ada, ya. Sudah ada kelompoknya kemarin. Silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Baik, semuanya sudah bergabung dengan kelompoknya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3 kan? Kelompok 4, 2, 3. Kelompok 4, mana kelompok 4? Dan kelompok 5. Nah, di sini Ibu membagikan lembar kerja kepada kalian dan kalian akan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di dalam lembar kerja. Nah, boleh juga lihat di layar. Oke, di sini adalah pembagian tugas kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu bahan diskusinya adalah bahan kering. Ya, ada 3. Yang kedua untuk bahan pengembang, yang ketiga bahan isian, yang keempat bahan basah, dan yang kelima bahan tambahan pembuatan roti. Oke, kalian akan berdiskusi kelompok selama kurang lebih 10 menit. Ibu persilahkan dari sekarang.
dan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, maka sekarang silahkan kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Semuanya sudah duduk dengan rapi ya di kursinya masing-masing. Baik, sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok 1 untuk hasil diskusinya. Ibu persilahkan maju ke depan ya. Dan guru sekalian, di sini kami akan memulai presentasi kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratna Lubis sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ferdinand sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Marina Febara sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kambulan sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Ratu Senipot sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Desi Simajita sebagai penyaji. Oke, sekian dari perkenalan kami. Di sini kami akan menjelaskan sedikit dari hasil kelompok kami mengenai menganalisis bahan-bahan perubahan kopi. Yang pertama, bahan apa saja yang ada di dalam kelompok kalian dan buat penjelasan tentang bahan produk tersebut. Yang pertama, tepung terigu, susu, dan garam. Tepung terigu adalah biji gandum yang dihaluskan yang memiliki kandungan karbohidrat kompleks dan zat pati dan gluten. 2. Susu bubuk. Susu bubuk yang telah dikeringkan untuk mengurai kadar airnya sehingga berbentuk bubuk. Yang ketiga, garam. Garam adalah senyawa ionit yang berbentuk dari reaksi asam dan basa yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. 2. Jelaskan menurut pemahaman kalian kandungan dari bahan yang akan didiskusikan dalam kelompok kalian. Pemahaman yang kalian dapatkan yaitu dari tepung terigu per 100 gram, kalori 364, lemak 1 gram, lemak jenuh 0,2 gram, natrium 2 mg, kalium 107 mg, jumlah karbohidrat 76 gram, serat pangan 2,7 gram, gula 0,3 gram, protein 10 gram, dan 2 garam. Garam per sendok makan. Natrium 400 mg, sodium 1880 mg, susu bubuk per 100 gram, kalsium 940 gram, protein 24,6 gram, riboflavin 1,39 mg, niacin 1,6 mg, fosfor 694 mg. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, kami silakan. Apakah di antara teman-teman semuanya ada yang mau bertanya? Tidak ada. Apakah semua sudah jelas? Sudah jelas ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman sekalian. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Pertama, sekarang Ibu persilakan untuk kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu persilakan ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Terlebih dahulu ada baiknya kami perkenalkan diri kami sebelum memulai presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Tiara Maindar Waduan, saya sebagai moderator. Saya Miriam Meriam Luman Tobing sebagai penyanyi. Saya Pinar Stasia sebagai penyaji. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahan pengembang roti atau ragi. 1. Ragi. Penjelasan tentang ragi adalah ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. 2. Bread improver adalah bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan roti untuk meningkatkan kualitas roti.
3. Mentega. Mentega adalah makanan yang berenergi tinggi, mengandung sekitar 715 kalori atau 100 gram. Mentega memiliki kandungan lemak, mentega atau lemak susu yang tinggi sedikit mengandung 80%. Tetapi rendah protein, mentega memiliki sejumlah besar vitamin A dan sejumlah kecil kalsium, fosfor, dan vitamin D. Jelaskan menurut pemahaman kalian kandungan dari bahan yang akan didiskusikan dalam kelompok. Kandungan dari ragi mengandung mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa, yang selanjutnya diolah lagi menjadi alkohol. Kandungan breaking powder, asam ascorbat atau vitamin C untuk memperkuat gluten, natrium metabolis sweet untuk melunakkan gluten, amonium klorida untuk memberi makan ragi, enzim alpha amilase, sulfakat atau lecithin sebagai emulsi mineral tepung. Kandungan dan mineral secara nutrisi, mentega mengandung sekitar 80% lemak atau sebagian besar lemak jenuh, 12% air, 2-3% susu padat tanpa lemak, laktosa protein, dan 2% tambahan garam. Mentega juga sebagai sumber vitamin A dan D yang baik. Sekian presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apakah ada teman-teman yang teman-teman yang ingin bertanya? Atau presentasi kami sudah cukup jelas? Jelas. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan untuk kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang untuk semua. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bahan isian untuk pembuatan roti. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tera Sibuan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Santa Tabulan sebagai penyaji. Perkenalkan, saya Rosina Kupang sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Rosina Thomas sebagai penyaji. Baik, di sini kami akan membacakan penjelasan tentang bahan isian dalam pembuatan kerupuk roti. Yang pertama, selai. Selai atau selai, bahasa Inggrisnya seli dan bahasa Perancisnya gili, adalah salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan yang sudah dihaluskan, ditambah gula dan dimasak hingga kental atau berbentuk setengah padat. Selai tidak dimakan begitu saja, melainkan untuk dioleskan di atas roti tawar atau sebagai isi roti. Selai yang di dalamnya masih ditemukan potongan buah dalam berbagai ukuran disebut preservi atau sans-service. Sedangkan selai yang dibuat dari sari buah atau kulit buah genus citrus disebut marmalade. Lanjutkan dengan Santa. 2. Jelaskan menurut pemahaman kalian kandungan dari bahan yang akan didiskusi dalam kelompok. Kandungan yang terdapat pada selai bervariasi tergantung bahan-bahan yang digunakan seperti selai kacang mengandung serat, selenium, zink, asam folat, vitamin E dan vitamin B. Selai buah mengandung vitamin C, vitamin A, serta berbagai mineral seperti kalium dan magnesium. Selai coklat umumnya memiliki kandungan susu, skim di dalamnya kandungan pada coklat. Mengandung kakao, gula, mentega kakao, lecithin dan vanili. Oke, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, boleh silakan. Apakah semua macam selai bisa digunakan untuk isian roti? Jawabannya bisa, karena selai yang rasanya enak dan manis, semua jenis selai bisa dibuat jadi isian roti. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, semuanya sudah jelas atau masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas. Oke,
kalau tidak ada, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Nah, sekarang semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya mulai dari kelompok 1 sampai ke kelompok 5 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di depan Ibu mau menunjukkan beberapa produk ini tadi ya, beberapa produk, dan ini adalah produk atau bahan yang digunakan dalam pembuatan roti. Semua bahan yang di depan ini mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam pembuatan roti. Ibu akan menjelaskan sedikit untuk menambahi tadi dari presentasi kelompok kalian. Nah, ada beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan produk roti. Yang pertama itu adalah tepung terigu. Nah, ini adalah tepung terigu, boleh dilihat ya. Nah, siapa yang bisa tahu tepung terigu mana yang kita gunakan dalam pembuatan roti? Tepung Ini yang protein tinggi atau yang protein sedang? Yang protein tinggi. Ini salah satu mereknya adalah Cakra ya. Cakra, tepung protein tinggi digunakan dalam pembuatan roti. Kenapa Bu kita menggunakan tepung terigu yang protein tinggi? Salah satu alasannya adalah supaya ini ya, supaya adonan gampang dicampur sehingga adonan rotinya itu elastis dan gampang digiling. Nah, sifat terigu yang protein tinggi ini mampu menyerap air dalam jumlah yang tinggi sehingga waktu pengadukan yang lama dan hanya menggunakan sedikit ragi. Intinya begini, kalau kita pakai yang ini, dia lebih sedikit menggunakan ragi daripada ketika kita pakai yang protein sedang atau yang protein rendah. Begitu ya. Nah, bahan yang selanjutnya itu ada cairan. Oke, cairan itu boleh berupa air atau boleh berupa susu cair ya. Fungsi dari susu cair ini adalah untuk mengontrol kepadatan adonan sehingga adonan kita itu bisa tercampur. Ketika kita mencampur hanya bahan kering dan tanpa tambahan air, tentu adonan kita itu tidak akan tercampur ya. Nah, fungsinya supaya adonan itu bisa tercampur dan penggunaan air dalam pembuatan roti itu maksimal 60%. Bahan yang selanjutnya itu ada ragi instan. Nah, seperti ini biasanya di dalam dia berbentuk butiran ya. Fungsi dari ragi instan ini supaya mengembangkan adonan roti. Untuk mengembangkan adonan roti dan ragi yang kita pakai adalah ragi instan. Dalam pembuatan roti, ragi mengubah karbohidrat dan gula menjadi karbon dioksida dan alkohol sehingga terbentuklah etanol dan adonan kita menjadi gula. Nah, bahan yang selanjutnya itu ada garam. Nah, begini ya. Di sini garam yang Ibu tunjukkan itu adalah garam halus ya. Fungsi dari garam ini untuk menetralkan dan meningkatkan cita rasa. Nah, penggunaannya dalam produk roti itu sekitar 1-2% saja ya. Adonan tanpa garam akan mempengaruhi pemanggangan roti ya. Rotinya menjadi lebih kecil dan mutunya juga berkurang. Nah, garam ini juga berfungsi untuk sebagai stabilisator atau penetral ya. Bahan yang selanjutnya itu ada mentega atau lemak. Nah, di sini Ibu tadi membawa ada mentega. Ini salah satu mereknya ya, merek dari mentega atau lemak. Lemak yang digunakan itu fungsinya untuk meningkatkan nilai gizi, bisa juga untuk cita rasa dan sebagai pewangi adonan roti. Nah, selain itu berfungsi juga memperkuat zat gluten untuk melembabkan adonan dan menghambat pembusukan. Ya, ada beberapa jenis lemak yang bisa kita pakai. Nah, salah satunya ini yang merek Palmian ya. Nah, bahan yang selanjutnya itu ada susu bubuk ini ya. Begini dia tekstur dan warna dari susu bubuk. Nah, fungsi dari si susu bubuk ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyerapan adonan, meningkatkan nilai gizi dan tekstur roti. Nah, sifat kan di dalam susu itu terkandung kasein ya. Kasein dari susu berfungsi untuk mempertahankan sifat penahan air. Susu ini juga bisa mempengaruhi warna dari kulit kita, kulit roti ya. Warna dari kulit roti karena ada mengandung kalsium. Oke?
bahan yang selanjutnya adalah telur. Tentu semuanya sudah kenal telur ya. Telur yang biasa kita pakai dalam pembuatan produk roti itu adalah telur ayam Eropa atau ayam Australia ya. Nah, untuk telur ayam ini fungsinya untuk menambah nilai gizi dan sebagai pembentuk krim. Lalu dia akan menciptakan warna yang khas pada roti itu ya, sebagai pelunak maupun penambah volume dan keemputan pada roti. Nah, bahan yang selanjutnya itu ada bread improver atau biasa kita kenal dengan soft bread ya. Ini dia di dalamnya itu seperti bubuk. Oke, bread improver ini berfungsi untuk mengembangkan adonan selama proses pemanggangan ya. Pemakaian bread improver 0,3 sampai 1,5 dari berat tepung terigunya. Oke. Nah, penambahan bread improver juga mempengaruhi struktur, warna, tampilan, volume, aroma dan rasa dari roti tersebut. Nah, bisa juga ada isiannya ya. Kalau isian untuk roti itu bisa berupa isian yang manis, bisa berupa isian yang asin atau gurih ya. Kalau dia isian yang manis, boleh itu contohnya seperti selai atau boleh coklat. Nah, kalau dia yang isiannya asin, itu boleh seperti abon, sosis, daging dan sebagainya. Oke, itu dia, boleh yang asin atau boleh yang manis. Oke, nah sekarang karena tadi sudah presentasi kelompok, kalian juga mungkin mendengarkan sudah mulai jenuh. Ibu mau mengelola emosional kalian dengan satu teknik. Oke, sekarang silakan duduk tegak di mejanya masing-masing. Duduk tegak dengan rapi. Oke, sudah. Silakan tangannya dibikin ke atas meja, diletakkan di atas meja, dirilekskan badannya. Oke, lalu ditutup matanya. Ditutup matanya. Setelah itu, coba dulu kalian dengarkan apa suara-suara yang ada di sekitar kalian. Suara yang keras, suara yang lembut, segala jenis suara boleh didengarkan. Setelah kalian mendengar suara-suara itu, coba kalian rilekskan dulu pikiran kalian, dirilekskan pikirannya, dibuang penat atau jenuhnya. Setelah itu coba ditarik nafasnya lalu dibuang secara perlahan selama 3 kali. Tarik nafas lalu dibuang secara perlahan 1 kali. Tarik nafas yang kedua lalu dibuang secara perlahan. Tarik nafas yang ketiga, dibuang secara perlahan. Oke, dan sekarang silahkan semuanya dibuka matanya. Oke, sudah lebih rileks? Sudah lebih rileks ya, sudah lebih enteng pikirannya, udah dibuang jenuhnya, ya kan? Nah, sekarang siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa hasil dari materi kita hari ini? Coba tadi Colin dulu. Ayo, silakan Colin. Kami sudah melihat bahan-bahan pembuatan roti bahwa bahan-bahan tersebut mempunyai peran masing-masing dan bahan tersebut penting dalam pembuatan roti. Iya, betul. Semua bahan-bahan yang ada di depan ini yang sudah kalian lihat dan sudah dijelaskan tadi mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan roti. Kalau ada saja satu di antara bahan-bahan yang ini yang kurang, pasti hasil dari roti itu tidak akan maksimal. Dan setiap bahan yang di sini pasti akan memiliki nilai gizi yang disumbangkan untuk pembuatan roti. Contohnya tadi mentega, dia punya nilai gizi. Semua bahan yang di sini punya nilai gizi untuk produk roti. Begitu ya. Nah, selanjutnya di minggu depan kita akan belajar tentang metode-metode apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan roti manis. Oke, boleh nanti dibaca-baca bukunya tentang metode-metode yang digunakan dalam pembuatan roti ya, begitu dia. Adakah kira-kira di antara kalian yang masih
kurang paham atau masih ingin menyampaikan pendapatnya atau masih ingin bertanya? Tidak ada lagi? Semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas? Baik, untuk penutup kita, untuk Marida silakan dibawa doa untuk menutup materi pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Jangan lupa yang berkata dalam firman kita, bahwa puji dan syukur dan kehadiran Bapa. Bapak, selama ini kami sudah selesai pembelajaran kami Bapak. Bapak, kedua orang tua kami yang tinggal di rumah, berilah mereka pada umur, kesehatan, rezeki agar bisa menjalankan perjalanannya. Bapak, guru kami berikan juga mereka pada umur, kesehatan, rezeki, kesabaran agar bisa sabar dalam mendidik anak-anaknya. Dengan dosa yang akan berubah Bapak, ampunilah Bapak. Amin. Amin. Terima kasih ya Marida. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian semua dan selamat siang. Oke, selamat siang. Hari ini saya akan mengadakan pasca observasi dengan Ibu Alfriana Purba setelah kami kemarin melakukan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan hari ini kami akan mengadakan pasca observasi. Selamat siang Ibu Alfriana. Gimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih Bu ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira boleh Ibu? Oke, terima kasih. Yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu Ibu? Baik, terima kasih. Jadi setelah kemarin kita melakukan observasi, saya merasa cukup puas dan senang ya. Tetapi memang ada sedikit grogi mungkin karena ada yang mengamati di dalam kelas. Tapi saya senang karena pembelajaran itu berjalan dengan lancar, dan semua metode-metode pembelajaran yang saya lakukan itu seperti pembelajaran berdiferensiasi dan pengelolaan sosial emosional siswa itu boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih. Jadi semoga berjalan dengan lancar dan Ibu merasa senang ya. Yang kedua Ibu, kira-kira bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangannya itu dalam pembelajaran kan ada dua ya Bu. Yang pertama itu untuk aspek segi pengetahuan, dan yang kedua dari segi keterampilan. Nah, dari segi pengetahuannya kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran, tentunya siswa mengetahui apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti. Nah, dari segi keterampilannya siswa itu harus terampil dalam memilih dan menentukan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk roti. Terima kasih Bu. Jadi memang area pengembangannya di mana bahan-bahan pembuatan roti dan teknik pembuatan roti tersebut sudah dapat dipahami oleh anak-anak itu ya Bu ya. Oke Bu. Nah, yang ketiga Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas itu? Beberapa area pengembangan itu sudah berhasil, seperti contohnya pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana kita mengelompokkan siswa itu ke dalam pengelompokan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Walaupun siswa itu secara berbeda-beda, tapi kita mampu membuat mereka di dalam satu kelompok dan mereka berhasil membuat tugas kelompok mereka itu dengan baik. Begitu Bu. Itu sudah berhasil ya, area pengembangan membuat mereka dalam kelompok sudah berhasil ya Bu ya. Oke Bu, yang tepat ya Bu ya. Menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Beberapa kendala yang saya temukan ketika dalam pembelajaran di kelas, yang pertama itu minat siswa yang masih kurang ya Bu, dan yang kedua itu adanya kurangnya keterlibatan siswa di dalam kelompok, dan yang satu lagi di mana siswa itu masih
takut dalam mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Oke Bu, berarti bisa dikatakan masih ada kendala. Jadi yang pertama itu ada kurang minat dari belajar siswa, yang kedua kurang aktif dalam kelompok, dan yang ketiga itu masih takut mengeluarkan pendapat gitu ya Bu ya. Kira-kira itu kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka masih kurang aktif dan takut mengeluarkan pendapat? Beberapa yang saya temui memang hal-hal penyebabnya itu yang pertama mungkin karena saya masih menentukan siswanya itu siapa yang mau menjawab seperti itu. Jadi saya memberikan kepada mereka siapa yang mau saja yang mau menjawab, sehingga mungkin mereka yang kurang aktif itu tidak mau mengeluarkan pendapatnya. Begitu Bu. Oke, jadi kira-kira dari kekurangan kelemahan itu ada rencana Ibu yang akan mau dilakukan ke depannya supaya mereka lebih aktif? Rencana yang akan saya lakukan sebagai solusi dari permasalahan ini, yang pertama artinya saya harus lebih luas lagi dalam melakukan pendekatan kepada siswa. Jadi semua siswa itu saya berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Selain itu supaya mereka lebih aktif lagi dan lebih konsentrasi lagi, mungkin saya bisa membuat ice breaking sebagai bentuk mengembalikan konsentrasi dan fokus mereka sehingga pembelajaran mereka bisa lebih baik lagi. Akan dilakukan ya Bu ya, dan pastinya akan dilakukan itu di awal semester nanti Bu ya, mengingat hal ini memang hari ini saat ini kita sudah berada di akhir semester, sebentar lagi kita akan ujian akhir semester ya Bu ya, dan ini akan kita lakukan di awal semester nanti ya Bu ya. Ya baiklah Bu ya, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan di selanjutnya nanti kita akan semakin lebih baik di dalam pengajaran kita yang di kelas, pembelajaran yang berdiferensiasi dan pengelolaan nasional siswa ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Alperiana. Demikianlah pasca observasi kami pada hari ini yang kami lakukan bersama dengan Ibu Alperiana Purba. Terima kasih, selamat siang.